yang membedakan antara manusia dengan hewan. Silakan catat, nanti kalau antum kuliah antum akan oh ini yang kata Pak Happy katakan waktu di Al-Bayan Al-Fafah. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak di belakang dahi. Jadi korteks itu terletak di belakang dahi. Khalas? Tercantum dalam Al-Quran. Ini dia kata dalam Al-Quran, nasiyatin. Dituliskan, tercantum dalam Al-Quran. Antum tulis dalam kurung juga boleh, nasiyatin. Plus, ini goalnya nih. Jika rusak, jika korteks rusak, satu, dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri yang konteksnya kena ya kak ya. Kalau rusak ini dia, suka murung. Kelas. Yang ketiga, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Berikutnya, bersikap tidak sopan. Kelas. Terakhir, dia kurang kreatif. Banyak santri setelah memahami korteksnya, dia baru sadar, pantesan saya susah banget ngafalin mutola'ah. Pantesan saya susah banget ngafalin Al-Quran. Karena apa? Sudah kena korteksnya. Kalau ada nanti setelah acara ini, dia di kamarnya murung aja, pegang pundak dia, akhi, jangan-jangan korteks ente udah hilang. Maka bismillah, kita mulai hari ini. Saya akan buktikan depan antum yang korteksnya aman hari ini. Nusantara rindukan antum generasi Al-Bayan Al-Fafah yang bicaranya berkarakter. Tadi kakak kita kelas 6 sudah maju ke depan. Anda hari ini akan merapat dengan antum. Speak up please. Tunjukkan korteksmu aman hari ini people. Tunjukkan korteksmu powerful hari ini. Dan saya minta nanti ada segmen Anda akan minta antum untuk maju ke depan dan bicara. Dan segmen ini membawa antum berselancar untuk memilih satu di antara dua kata ini. Antum pilih mana? Sebelum segmen tanya jawab, antum pilih mana nih kak? Bergerak atau tertinggal? Duduk dengan tegak Al-Bayan Al-Fafah. Simpan alat tulisnya. Choose one of them. Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Setelah 2 jam Anda bicara, berarti antum mengatakan, Ustadz, Anda pilih bergerak. Pak Happy, I choose for moving. Move and move. Bergerak kawan, jangan stuck.
Ketika antum bilang, Pak Happy saya berdoa kayaknya nggak pernah dikabulin. Siapa bilang? Ketika antum berdoa dan menggerakkan hati antum ikut berdoa, maka Allah pun akan bergerak mengangkat doa antum dari bawah alam menuju ke arsy. Sering-seringlah berbisik di bumi al-bayan al-fafa. Berbisik dalam sujudmu, maka langit akan mendengar. Nah, gerakan tuh jiwa raga antum untuk ikutan sujud. Korteksmu ikut sujud, tanganmu ikut sujud, hatimu ikut sujud, maka langit akan mendengar. Orang yang gagal karena dia nggak moving, antum nggak gerak, hanya jasadnya yang bergerak, hatinya nggak ikut bergerak. Nah, apa buktinya? Antum lihat gambar ini. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka hari ini Allah menggerakkan. Perubahan sudah terjadi. 2015 kami ke Al-Fafa. Santrinya baru berapa orang waktu itu? Bukan di sini tempatnya, belum ada qoah al-istimaat. Di sana Kak, di masjid sana, di musola sana. Dikit banget santrinya. Mungil-mungil santrinya. Gak tahu, mungkin mereka udah jadi ustaz atau udah alumni hari ini. Kak, mana buktinya kalau Allah menggerakkan antum? Hei, buktinya antum hari ini beda dengan antum waktu 6 tahun yang lalu. Antum gak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Tapi lihatnya sekarang. Pasti antum gak mau lama-lama lihat foto itu. Pasti antum bilang, astagfirullahaladzim, kenapa gua on banget di situ ya? Allah membuktikan. You kakak kelas 6, lihat fotomu waktu santri baru. Pasti geli melihatnya kan? Perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Nah, ada yang tahu apa ini? Hey, you know that Yahoo dulu ada, tak tahu dia kemana sekarang karena sudah punah, tertindas. Sekarang bukan Yahoo lagi yang muncul, tapi yang muncul adalah Google. Allah yang menggerakkan. 10 tahun yang lalu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone Nokia. Ini handphonenya kan. Sekarang nggak tahu dia kemana sekarang, karena orang-orang sudah hijrah. Bukan Symbian lagi yang dia pegang, tapi Android atau iPhone-nya. Bukankah ini handphone yang ada maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ya, kita nostalgia yuk dengan 10 tahun yang lalu ya. Handphone hari ini kayak gini. 30 tahun yang lalu, jangankan 30 tahun, sebelum antum masuk ke Al-Bayan Al-Fafa, antum bangga banget dengan kostum antum hari itu. Pulang dari sekolah SD, balik ke rumah, menuju sekolah agama, kostumnya banyak yang kayak gini. Jujur ya, Al-Bayan yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan. Gak ada. Dulu, bukan sekarang. Gak ada yang coba kayak gini. Hari ini anak-anaknya pasti beda kawan. Jarang orang menggunakan kostum kayak gini. Kostumnya pasti berubah. Apa maksudnya Pak Happy? Zaman sudah berubah. Masa kecil dulu menggambarnya itu cantik-cantik, unik-unik. Dulu waktu TK, antum gambar yang antum jadi primadona gambar apa? Anak TK itu pasti ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Pinter. Matahari, di samping matahari apa? Awan. Di samping awan ada apa? Burung. Di depan gunung ada apa? Sawah. Di samping sawah ada apa? Antum lagi nostalgia dengan masa zaman jahiliyahmu? Bukankah ini yang antum maksud? Dulu masih kayak gini gambarnya. Sekarang zaman sudah berubah. Nah, kalau pola pikirmu sama dengan 10 tahun yang lalu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke TK. Kalau gaya belajarmu, gaya bicaramu,
Etikamu sama dengan zaman SD, jangan kau teruskan di Al-Bayan Al-Fafa. Balik lagi kau ke SD. Karena apa? Perubahan ini tidak akan pernah berhenti. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Apa buktinya Pak Happy Chandra? Sok kita lihat tayangan ini. 5.000 anak latang sehari itu fokus banget di segmen ini. Karena mereka baru sadar kalau Allah sudah menggerakkan mereka dari masa ke masa. Bismillah, ini gambarnya kawan. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Yuk anak-anakku, sebelum 1 jam sebelum saya tutup, review otak kita dalam waktu 3 menit. Generasi Al-Bayan Al-Fafa beberapa tahun silam, sebelum masuk ke alam pondok ini, pasti antum dengan karakter yang beda, belum bisa MC, belum pakai kostum yang kau bangga hari ini. Itu semua terjadi di saat antum masih duduk di bangku SD atau bangku TK. Saat itu antum bangga banget dengan kostum merah putihmu lah. Antum masih ingat pagi-pagi kau cium tangan ibumu dan mengatakan, ibu aku berangkat sekolah. Kau berangkat sekolah. Karaktermu hari itu pasti beda ketika antum sudah meninggalkan semua seragam sekolah itu dan antum masuk ke alam Al-Bayan Al-Fafa. Tidak sedikit antum yang hari ini hadir, tiba-tiba Allah menggerakkan otak antum mereview ke beberapa tahun yang lalu. Ya Allah, iya ya, seragam itu sudah kau tanggalkan. Yang ada adalah Bismillah ya Allah, aku masuk ke alam Al-Fafa Al-Bayan dan Kafa di dalamnya. Ketika Anda munculkan gambar ini, apa yang terbenak di otakmu, people? Ini kawan. Di sini ada tulisan impian sang santri. Kalau antum melihat jelas gambarnya, di sini ada ribuan santri. Dia bangga dengan tunggaknya karena dia wisuda. Kakak kelas 6 hari ini yang hadir, pasti antum pengen banget seperti mereka kan? Jangankan kakak kelas 6, adik-adikmu yang hari ini hadir di depan anak, mereka sekarang lagi berimajinasi, ya Allah, suatu saat aku akan wisuda. Pernahkah antum bayangkan antum pakai jubah kebanggaanmu, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Ananda, kau naik ke atas panggung, kau menunduk depan sang kiai, kau turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak ibumu lagi-lagi berlinang air matanya. Pasti ibunya mengatakan, ya Allah, kayaknya baru kemarin kau masuk Al-Fafa, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok Al-Bayan, sekarang kau udah di wisuda. Antum pasti dapat pelukan itu dari orang tuamu, seperti pelukan orang tua ana di atas karpet merah istana, people. Kapan itu terjadi? 2018. Ana munculkan gambar ini, yang teringat di benak ana apa? 2018. Acara apa Pak Happy? Wisuda. Di mana Pak Chandra? Di Manado. Ana MC hari itu. Ada seorang santri, alumni pesantren, udah tahu acara wisuda di kampusnya, dia terlambat. Ana MC seperti kau. Ana bilang, prosesi wisuda segera dimulai. Anda tahu apa yang terjadi? Di belakang ada protokoler, dia teriak, Mas Chandra, Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya. Kita nunggu satu orang, kasihan dia jauh dari Watampone Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar Pak Hem. Kita nunggu sampai 1 jam 30 menit. Semua wisudawan kesal banget sama santri itu, alumni pesantren. Udah tahu acara wisuda kok dia terlambat. Antum tahu kenapa alasannya? Antum lihatnya dengan hati ya, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat di hari wisuda?
Ini alasannya.